pagi Bu. Oke. Perkenalkan ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang KIE persiapan persalinan Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa saja persiapan persalinan? Belum. Oh iya Bu, di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya. Tanda-tanda persalinan itu yang pertama Ibu akan mengalami kontraksi atau kencang-kencang itu semakin sering Bu. Itu menjalar sampai dengan ke punggung Bu. Nah kemudian nanti ada cairan yang keluar maupun berupa lendir darah ataupun ketuban. Nah ketuban itu yang warnanya itu putih ya Bu ya, dan apabila di bawah itu anyar-anyar amis ya Bu ya. Nah kemudian di sini yang harus disiapkan itu ada baju ibu, kemudian ada untuk ibunya itu ada baju ibu, ada jarit, ada pembalut, dan juga ada celana dalam ibu. Nah kemudian untuk dede bayinya itu ada bedong, kemudian ada baju bayi, kemudian juga ada topi bayi, perlengkapan bayi ya Bu ya. Itu sebaiknya segera dipersiapkan karena nanti apabila sewaktu-waktu ibu sudah mengalami kontraksi yang sangat sering, ibu segera datang ke puskesmas ataupun kemana gitu ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu. Ibu rencananya bersalin itu nanti di mana Bu? Di rumah bidan atau di rumah sakit? Bidan. Oh di rumah bidan ya Bu ya. Baik ibu untuk rencana menaiki kendaraannya nanti apa untuk ke rumah bidannya itu Bu? Mobil, bis atau motor? Mobil. Oh mobil ya Bu ya. Ya baik ibu, kemudian nanti untuk yang mendampingi persalinan itu siapa? Suami atau mertua atau? Suami. Oh suami ya Bu ya. Apabila suaminya ibu nanti ke luar kota, pada saat ibu persalinan ibu akan ditolong oleh siapa? Ibu, Mbah. Oh didampingi oleh mbah ya. Baik ibu sudah mempersiapkan tabungan untuk bersalin? Insya Allah. Oh ya Bu, bagus nih Bu ya. Kemudian dari keluarga ibu ada yang golongan darahnya sama Bu? Ada. Oh, ya ini itu apabila terjadi sesuatu kegawat daruratan, ibu bisa dibantu oleh keluarga ibu yang golongan darahnya sama. Apabila ibu kekurangan darah ibu, kemudian untuk mengambil keputusannya siapa Bu? Suami. Suami ibu, iya. Oke, kalau misal suami tidak ada, tadi mbahnya nggih. Untuk rencana KB-nya apa Bu setelah bersalin? Suntik. KB sunting ibu nggih. Ibu di sini saya sudah selesai menanyakan KIE persiapan, menjelaskan KIE persiapan persalinan dan juga menjelaskan beberapa yang penting untuk menghadapi saat persalinan Bu. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Udah cukup. Oh baik Ibu, kalau misal udah cukup terima kasih Ibu nggih. Sama-sama. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda persalinan ya Bu ya. Di sini kan tadi saya sudah menyebutkan di beberapa persiapan persalinan Bu. Di sini tapi saya akan menjelaskan ulang ya Bu ya tanda-tanda persalinan. Yang pertama yaitu adanya kontraksinya yang semakin kencang sering ya Bu ya, itu antara 10 sampai dengan 15 menit Bu. Kemudian juga ada keluar lendir bercampur darah ya Bu ya. Kemudian juga adanya ketuban pecah Bu. Nah di sini untuk mengurangi kontraksi karena sering mengalami kontraksi yang hebat itu sekitar 10 sampai dengan 15 menit Bu. Sekalinya ibu itu minta suami ibu itu untuk mengelus punggung ibu kayak gini pelan-pelan saja. Kemudian ibu berkonsentrasilah pada saat tarik nafas Bu, karena ini sangat membantu supaya untuk mengurangi nyeri pada saat kontraksi Bu. Itu tadi tanda-tanda persalinan. Apakah ibu sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan Bu? Udah cukup. Udah cukup Ibu. Di sini saya akan menanyakan sebutkan salah satu tanda-tanda persalinan Bu. Keluar lendir berdarah. Oh iya Ibu sudah sedikit paham Ibu tanda-tanda persalinan Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi ataupun nutrisi ibu hamil Ibu. Nutrisi ibu hamil itu sangat penting ibu ketahui. Yang pertama itu ada energi Bu. Energi itu untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ibu, dan kemudian juga ada protein Bu. Nah untuk protein itu ibu harus mengonsumsi kayak daging, kemudian telur kayak gitu nggih. Itu juga untuk membantu untuk membantu jaringan tubuh ibu nggih. Kemudian juga ada karbohidrat, itu ibu harus mengonsumsi karbohidrat kayak semisal nasi, gandum kayak gitu Bu. Itu juga sebagai sumber energi ibu. Kemudian juga ada vitamin Bu. Nah vitamin itu sangat penting ibu. Itu ada vitamin A, ada vitamin B, C dan juga D gitu. Untuk vitamin A itu berperan untuk
pergantian sel yang baru pada semua jaringan tubuh, pembentukan tulang dan juga gigi. Kemudian untuk vitamin B itu selama kehamilan itu kebutuhannya juga meningkat Bu. Kemudian juga ada vitamin C. Nah vitamin C itu memiliki peran yang cukup besar selama kehamilan gitu ya. Yaitu untuk membantu tubuh untuk penyerapan zat besi. Kemudian zat besi itu untuk penambah darah ya. Kemudian juga ada vitamin D itu untuk perlakuan untuk membantu penyerapan kalsium ataupun pembentukan tulang gitu ya, supaya ibunya tidak mengalami pegel-pegel kayak gitu. Kemudian ibu juga harus mengonsumsi minuman itu sehari sekitar 18 itu minimal Bu, jangan sampai kurang, nanti ibu bisa mengalami anemia ringan kalau misal ibunya minumnya itu kurang ataupun darahnya kurang, juga bisa menyebabkan anemia ringan. Kalau misal ibunya kurang minum bisa menyebabkan dehidrasi juga gitu ya. Di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang nutrisi atau gizi ibu hamil. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak. Oh tidak ada ya Bu ya. Di sini saya ingin bertanya kepada ibu sebutkan salah satu nutrisi ibu hamil apa ya Bu ya? Salah satu sebutkan apa Bu? Protein. Oh iya Ibu. Ibu juga harus meningkatkan ini ya Bu ya, makanannya itu apa saja, kayak misal daging-dagingnya ibu harus diperbanyak lagi gitu ya. Ibu sebelumnya sudah mudeng ya Bu ya, nanti untuk dipelajari lagi gitu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan kembali ya Bu ya, yaitu tentang ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3. Sebelumnya Ibu sudah tahu apa saja tanda ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3? Belum. Oh, belum tahu ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya. Ketidaknyamanan kehamilan pada trimester 3 adalah keadaan yang tidak nyaman yang dirasakan oleh ibunya sendiri, yang ibu sering mengalami buang air kecil kayak gitu ya Bu ya. Kemudian nyeri punggung yang sering, kemudian nyeri ulu hati kayak gitu ya Bu ya. Kemudian bengkak pada kaki, kemudian sesak nafas. Nah, untuk sering buang air kecil sendiri itu hal ini itu disebabkan karena tekanan pada perut ya Bu ya, sehingga perut ibu itu tertekan oleh kepala bayi. Jadinya ibu sering mengalami buang air kecil kayak gitu Bu. Kemudian kalau misalnya nyeri ulu hati itu disebabkan adanya tekanan ya Bu ya perut. Itu penata laksananya itu khusus biasanya dengan diet dan kadang-kadang pemberian obat gitu ya. Iya Bu, kemudian juga ada nyeri punggung Bu. Untuk nyeri punggung itu disebabkan karena postur tubuhnya itu berubah ya Bu ya, yang meningkat beban berat badannya itu dibawa oleh rahim atau oleh perut ibu ya. Kemudian untuk bengkak pada kaki itu dikarenakan adanya perubahan hormonal Bu, yang menyebabkan retentasi cairan gitu ya, itu kurangnya asupan makanan yang mengandung garam. Hindari duduk dengan kaki bersilang, gunakan bangku kecil untuk menopang kaki ketika duduk nih Bu. Kemudian untuk sesak nafas itu disebabkan karena pembesaran rahim Bu, yang menekan pada daerah dada dan dapat diatasi dengan senam hamil nih Bu. Itu tadi saya sudah menjelaskan beberapa tentang ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3. Kemudian apakah Ibu sudah jelas? Kalau misal Ibu sudah jelas, saya ingin bertanya gitu ya. Sebelumnya sebutkan salah satu tanda ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3 apa Bu? Sering buang air kecil. Oh iya Ibu, sebelumnya Ibu sepertinya sudah maksud gitu ya untuk ketidaknyamanan kehamilan trimester 3. Nanti di sini saya juga akan memberikan beberapa asuhan-asuhan lagi ataupun konseling kepada Ibu gitu ya. Bu, di sini saya juga akan menjelaskan kembali tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3 Bu. Kenapa tanda kehamilan trimester 3, tanda bahaya itu harus segera diketahui? Karena kalau misal tidak segera diketahui, nanti akan mengakibatkan yang fatal kepada ibu dan juga janinnya gitu nih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tanda bahaya kehamilan. Yang pertama itu adanya solusio plasenta Bu. Solusio plasenta itu ari-ari atau plasenta itu keluar sebelum bayinya itu keluar. Diciri-cirikan dengan darahnya itu warnanya kehitaman ya Bu ya, kemudian nyeri perut yang hebat kayak gitu Bu. Nah, kalau misal plasenta previa itu letaknya di bagian segmen bawah rahim Bu. Itu bisa sebagian atau seluruhnya menutupi permukaan jalan lahir. Itu ciri-cirinya warna darahnya itu warnanya segar Bu. Tetapi untuk plasenta previa ini itu tidak mengalami nyeri yang hebat Bu, tidak mengalami rasa sakit. Kemudian ini juga bersifatnya berulang ya Bu ya, bisa
misal udah kejadian besoknya bisa kejadian lagi kayak gitu Bu. Kemudian ada juga keracunan pada masa kehamilan ataupun preeklamsi, itu ditandai dengan ciri-ciri penglihatan yang kabur, kemudian tekanan darah tinggi melebihi 140/90, dan juga nyeri kepala yang hebat Bu. Ibu juga harus memahami itu ya Bu ya, apabila Ibu mengalami nyeri perut yang hebat, nyeri kepala yang hebat kayak gitu Bu, Ibu segera datang ke tenaga kesehatan gitu nih. Kemudian di sini juga ada gerakan janin berkurang Bu. Apabila Ibu gerakan janin kok kenapa ya ketika seharian ini janin belum bergerak, padahal biasanya sehari itu untuk yang normal itu sekitar 10 kali dalam sehari ya Bu ya, dalam 24 jam. Ibu segera datang juga ke tenaga kesehatan. Kemudian untuk KPD, ketuban pecah dini, itu keluar cairan yang belum pada waktunya gitu ya, belum pada saat persalinan kok ketubannya sudah keluar, itu dicirikan dengan baunya itu yang anyer kayak gitu Bu. Kemudian keluar cairannya berwarna putih. Nah apabila cairan ini itu diletakkan di dalam lakmus itu akan berwarna biru Bu. Nah itu beberapa tanda-tanda persalinan, tanda-tanda tanda bahaya pada kehamilan trimester 3 gitu nggih. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak. Oh tidak ada ya Bu ya. Kemudian di sini saya ingin bertanya Bu, tadi Bu untuk tanda bahaya kehamilan trimester 3 itu salah satunya apa nih Bu nggih? Gerak janin berkurang. Oh iya Bu, Ibu sudah paham gitu nggih. Nanti kalau misalkan suatu saat mengalami kayak gitu, ciri-ciri kayak gitu sih mudah-mudahan jangan ya Bu ya. Ibu segera datang ke tenaga kesehatan gitu nggih.